kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara warga GKJ Karangasem yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam. Sudah cukup lama, hampir 4 bulan kita tidak saling bertemu maupun bersekutu untuk memuliakan Tuhan. Wabah virus corona mengharuskan keluarga-keluarga kita menjalani bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Sehingga kegiatan di rumah yang merupakan pusat keluarga berkumpul menjadi kegiatan keseharian setelah terjadinya wabah virus corona. Maka dari itu, di rumah merupakan tempat mengikuti perubahan-perubahan kehidupan, tidak terkecuali kita sebagai warga umat Kristiani. Keadaan yang demikian itu di rumah dapat kita jadikan sarana untuk membentuk keluarga Kristiani yang mempunyai iman yang tangguh. Dalam rangka majelis menyapa GKJ Karangasem Ragi Roti, pagi ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Membentuk Karakter dan Meningkatkan Iman. Sedangkan bacaan diambil dari 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 7 yang demikian sabdanya. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi tata kehidupan kenormalan baru yang mengharuskan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah, potensi perubahan dimulai dari rumah atau keluarga. Kita sebagai umat Kristiani, masalah perubahan tata kehidupan yang baru di dalam keluarga dapat kita gunakan untuk membentuk karakter dan meningkatkan iman. Dahulu
ketika kita masih kecil, orang tua sering mengatakan, "Le, ojo nglunggui bantal, mengko mundak udunen. Nduk, ojo mangan ning tengah lawang, mengko mundak dicaplok buta ijo." Secara ilmiah tidak ada hubungan antara ngelunggui bantal dengan kesehatan atau yaitu udunen, atau makan di tengah pintu dengan datangnya bahaya atau dimongso buta ijo. Namun ucapan orang-orang tua tersebut di atas mengandung makna filosofi yang sangat tinggi, yaitu usaha orang tua dalam membentuk watak atau karakter anak. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pendidikan watak atau karakter dimulai sejak lahir hingga akhir hayat. Banyak yang berpandangan bahwa pada dasarnya manusia lahir dalam keadaan suci atau baik. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, watak atau karakter berarti sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku. Watak lahir dari hubungan seseorang dengan yang lainnya yang diperoleh dari pendidikan, pengalaman, dan interaksi dari lingkungan di sekitarnya. Kontak sosial pertama manusia dan lingkungan sosialnya adalah dengan perempuan, yakni ibunya. Hampir tidak ada perdebatan bahwa sosok penting pembentuk karakter seorang anak adalah ibunya atau orang tua. Padahal telah kita sadari bahwa bekerja atau keluarga yang terdiri dari bapak, ibu sebagai orang tua dan anak, maka orang tua terutama ibu berperan besar dalam menanamkan karakter kepada anak-anaknya yang tumbuh menjadi manusia yang tangguh menghadapi pahit getirnya kehidupan. Pembentukan watak anak lebih banyak karena pembiasaan baik yang didengar, dilihat, maupun yang dirasakan dan dilakukan secara berulang-ulang. Pembiasaan yang diikuti dengan ketaatan, kejujuran, kedisiplinan, keteladanan, sopan santun akan menghasilkan karakter dan iman yang baik. Kedudukan ibu sebagai orang tua dan pengasuh paling banyak berinteraksi dengan anggota keluarga sepanjang hari. Banyak berinteraksi berarti banyak kebiasaan-kebiasaan yang dirasakan oleh sang anak atau anggota keluarga, sehingga akan membentuk karakter atau kepribadiannya. Maka dari itu, ibu sebagai orang tua yang berperan dalam pembentukan karakter dituntut menyadari akan peran ibu sebagai orang tua dan mau tidak mau, suka atau tidak suka, ibu atau orang tua adalah pembentuk watak atau karakter. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa hubungannya pembentuk karakter dengan iman? Membentuk karakter yang baik akan dapat mewariskan iman Kristen yang tangguh. Seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius 1 ayat 5 yang menyatakan, "Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu." Dari ayat tersebut menjelaskan fakta kehidupan yang diterima Timotius adalah keselamatan yang diwariskan dari ibu dan neneknya, di mana iman yang tumbuh dalam diri sang nenek
yaitu Lois, dan sang ibu yaitu Eunike mengalir juga dalam diri Timotius. Hal ini sesuai dengan janji Tuhan bahwa anak cucu orang benar diberkati Tuhan. Maka selayaknya lah bahwa sebagai orang tua memiliki ketaatan, kejujuran, keteladanan, kedisiplinan yang tinggi. Berikut ini contoh pewarisan iman yang baik. Jonathan Edwards bersama istrinya adalah pasangan Kristen yang taat, melahirkan 1.394 orang keturunan. Dari sejumlah itu lahirlah orang-orang Kristen yang hebat. 13 rektor universitas, 1 dekan sekolah tinggi hukum, 80 pegawai negeri, 65 profesor atau guru besar berbagai universitas, 75 perwira angkatan bersenjata, 100 misioner terkenal, 3 senator Amerika Serikat, 3 wali kota di kota-kota besar di Amerika, dan 1 pengawas departemen keuangan, dan 1 wakil presiden Amerika Serikat. Data ini terambil dari renungan untuk lansia. Di sini jelas bahwa anak cucu orang benar diberkati dan mewarisi iman orang tuanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan kita umat Kristen saat ini? Yang pertama, masa kini kita harus bekerja, belajar, serta beribadah dari rumah. Saat keluarga berkumpul, sangat baik bila digunakan untuk membentuk karakter dan meningkatkan iman. Yang kedua, orang tua dituntut taat dan memberikan contoh kejujuran, kedisiplinan, keteladanan di dalam kegiatan di rumah yang baik dan harus dilakukan berulang-ulang. Yang ketiga, bila kita hidup benar dan dipenuhi Roh Kudus, kita akan menerima berkat dan kemuliaan Tuhan yang akan mengalir di dalam keluarga kita. Demikian renungan pagi ini yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.